Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak semua, gimana nih kabarnya? Semoga kabar kalian selalu baik ya. Izin memperkenalkan diri, nama aku Kayla Yuna. Di sini aku dari kelompok 1, kelas 11 MIPA 4. Di sini juga aku bakal nerangin tentang jaringan epitel bareng teman-teman aku nih. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri, nama saya Syaira Saskia. Kalau saya Zaida. Nah, sesuai perkataan aku tadi di awal, di sini aku bakal mempertanyakan soal jaringan epitel kedua teman aku nih. Pertama, aku bakal nanya nih ke Teh Syaira, kalau boleh tahu, apa sih jaringan epitel itu? Jaringan epitel adalah jaringan yang melapisi seluruh permukaan tubuh. Nah, jaringan epitel ini memiliki ciri-ciri, diantaranya adalah sebagai yang pertama, sel-selnya tersusun rapat. Lalu selnya memiliki sifat regenerasi tinggi dan sebagian memiliki mikropili dan juga tidak mengandung pembuluh darah. Kalau boleh tahu, apa nih fungsi dari jaringan epitel? Buat fungsinya, yang pertama untuk melindungi organ-organ yang ada di dalam. Maksudnya sebagai lapisan pelindung ya. Yang kedua, menjalankan beberapa fungsi seperti sekresi, ekskresi, dan absorpsi. Nah, buat pengertiannya, absorpsi itu penyerapan sisa makanan. Sekresi menghasilkan zat yang diperlukan tubuh. Dan sekresi membuang zat sisa metabolisme tubuh. Teh Kayla tahu gak sih kalau jaringan epitel menurut bentuk dibagi menjadi 3. Lalu kalau menurut lapisannya terbagi menjadi 8. Karena kedua pembagian ini saling berkaitan, jadi saya akan menjelaskan berdasarkan lapisan penyusunnya, yaitu ada 8. Yang pertama ada epitel pipih selapis. Menurut susunannya, jaringan epitel pipih selapis ini tersusun atas sel-sel dengan bentuk pipih dan hanya satu lapis saja. Lalu jaringan epitel selapis menurut letaknya ada di pembuluh darah, pembuluh limpa, dan selaput perut. Fungsi epitel pipih selapis ini berperan dalam proses difusi oksigen dan karbon dioksida serta filtrasi darah pada ginjal. Lalu yang kedua ada jaringan epitel pipih berlapis banyak. Susunannya tersusun atas beberapa lapis sel-sel pipih. Letaknya ada di rongga mulut, rongga hidung, kerongkongan, dan telapak kaki. Lalu fungsi epitel pipih berlapis banyak ini berperan sebagai pelindung. Nah, lalu yang ketiga ada jaringan epitel kubus selapis. Susunannya tersusun atas lapis sel-sel berbentuk kubus. Letaknya ada di saluran kelenjar ludah, kelenjar keringat, lensa mata, dan kelenjar tiroid. Fungsinya berperan dalam proses sekresi dan pelindung. Lalu yang keempat ada epitel kubus berlapis banyak. Susunannya tersusun atas beberapa lapis sel-sel berbentuk kubus juga. Nah, letaknya ada pada mulut, kerongkongan, kelenjar keringat, dan saluran kelenjar minyak. Lalu, fungsi epitel kubus berlapis banyak ini berperan dalam proses sekresi dan absorpsi. Nah, lalu kan aku baru ngejelasin 4 nih. Lalu yang ke-5 sampai ke-8 akan dijelaskan oleh Teteh Zaida ya. Nah, buat epitel silindris selapis, susunannya tuh tersusun atas sel-sel terbentuk silindris. Buat letaknya pada usus halus dan saluran pencernaan lainnya. Fungsinya berperan dalam penyerapan nutrisi di usus. Oke, terima kasih atas jawaban Teh Syaira dan Teh Zaida. Di sini aku lumayan paham tentang jaringan epitel. Makasih juga buat Teh Syaira dan Teh Zaida telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti podcast tentang tentang jaringan epitel. Cukup sekian dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak mengenakan hati akang teteh semua maupun ibu dan bapak guru. Akhir kata kami ucapkan Dan sekresi. Yang keenam, ada epitel silindris berlapis banyak. Buat letak susunannya tersusun atas lebih dari satu lapisan sel-sel berbentuk silinder.
dan letaknya pada saluran kelenjar ludah, kelenjar susu, uretra, laring, faring, dan lainnya. Fungsinya berperan sebagai proses sekresi dan perlindungan. Yang ketujuh, ada epitel transisi. Susunannya terdiri atas berlapis-lapisan sel. Letaknya pada kandungan kemih, saluran ureter, dan ginjal. Dan yang terakhir ada epitel kelenjar. Merupakan jaringan epitel khusus yang berperan dalam sekresi senyawa untuk membantu proses fisiologis. Nah, mungkin Cukup sekian jawabannya yang dapat kami sampaikan. Oke, terima kasih atas jawaban Teh Syaira dan Teh Zaida. Di sini aku lumayan paham tentang jaringan epitel. Makasih juga buat Teh Syaira dan Teh Zaida telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti podcast tentang tentang jaringan epitel. Cukup sekian dari kita dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak mengenakan hati akang teteh semua maupun ibu dan bapak guru. Akhir kata dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.